ada anak kecil bisa membaca alif ba ta, prestasi. Bisa membuat apa itu onde-onde walaupun nggak bagus, nggak enak, prestasi. Ya, sekecil apapun yang dia mampu hasilkan itulah prestasi dia. Dan self achievement itu merupakan makanan batin yang sangat diperlukan. Nah, kalau ini tidak dipenuhi, nah, Bapak bisa lihat anak-anak itu. Betul. Makanya itu doa itu menjadi penting, karena itu kan mendoakan anak itu juga ternyata informasi itu terkirim ya, istilah saya. Ya. Namanya itu radiasi emotion radiation. Radiasi emosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Wonder Home Podcast. Dan kita hari ini kedatangan tamu yang sangat istimewa. Namanya Prof. Adi Atmoko. Gimana Prof. Adi kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Prof. Adi Atmoko ini adalah guru besar di bidang psikologi pendidikan dari Universitas Negeri Malang. Meskipun aslinya dari Jogja, tapi dari Magelang, Pak. Dari Magelang ya, dari Magelang, tapi sekarang di Malang ya. Berkarirnya di Malang dan ahli pendidikan, psikologi pendidikan. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol soal psikologi pendidikan ini dan tantangan-tantangan pendidikan sekarang itu kayak gimana, terus bekal-bekal apa yang diperlukan untuk generasi yang akan datang menghadapi segala tantangannya itu apa saja lah kita gitu. Tapi sebelum kita ngobrol soal itu, Prof. Adi, bisa mungkin dikasih background lah. Ini Prof. Adi Atmoko ini kok tiba-tiba menekuni dunia psikologi pendidikan, apalagi banyak sekali juga menghubungkannya dengan konsep-konsep keislaman. Itu apa yang menginspirasi kah yang jadi trainingnya Prof. Adi itu? Iya, terima kasih. Kalau flashback ya, memang dari kecil saya suka membaca ya berbagai hal. Kalau sejak SD kelas 4 tuh saya suka baca komik. Ya. Oh, komik? Ya. Apa itu komik itu? Komiknya zaman itu. Waktu itu ya tahun 70-an ya, itu ya S.H. Mintarja itu. S.H. Mintarja ada di sini tuh, Koping Ho kalau mau. Ya, Koping Ho ada, kemudian wayang, saya suka wayang. Oh, wayang. Mahabharata. Gitu ya. Buku-buku bimbingan ibadah Islam juga. Kemudian ya di lingkungan juga sangat Islami, sehingga timbul pertanyaan-pertanyaan yang apa sih yang membuat orang bertindak demikian, berperilaku itu gitu ya. Sehingga saya juga suka pendidikan, karena saya waktu itu tahun 81 ya, itu saya masuk sekolah pendidikan guru. Sekolah pendidikan guru, ya, SPG. SPG tahun 1981. Itu di Magelang. Di Magelang, sehingga banyak membaca berbagai. Dasarnya memang suka membaca buku tadi ya. Sangat ya, sangat. Sehingga saya buku apa ya, kalau dulu kan ada kertas perpustakaan itu ya. Nah, itu saya selalu penuh itu. Oh gitu ya. Bahkan sampai belum habis tahun itu udah ganti kartu. Udah ganti kartu perpustakaan. Iya. Waktu kuliah S1 di saya jurusan bimbingan konseling di Semarang juga begitu. Gitu, sehingga sangat suka gitu ya. Hal ehwal tentang perilaku manusia dan bagaimana proses yang terjadi di dalam pikiran perasaan orang itu. Nah, spesial buku memang punya Surya Mentaram. Ki Ageng Surya Mentaram. Ya, itu sudah berkenal sejak kecil. Iya. Berat itu bukunya itu. Iya. Saya baca berulang-ulang. Saya SMP itu sudah membaca buku itu, termasuk buku apa itu Buddha, buku Kristen, buku Hindu, itu ada buku saya konsumsi aja, saya baca. Oh gitu ya. Masa buku. Oke. Tapi lingkungan yang membentuk Prof. Adi dari awal suka baca buku itu lingkungan kah, orang tua kah, atau apa sebenarnya ini ya, menumbuhkan minat baca sejak kecil itu kan? Sekarang apalagi nanti kita ngobrol gadget itu ya nggak tahu ya, pokoknya suka gitu aja ya. Kata ibu saya itu, saya masih kecil itu sudah hafal
dulu kan ada gambar wayang yang satu lembar itu ya, nama wayang 100 nama tokoh itu ya. Oh gitu. Kata ibu saya itu saya udah hafal nama-namanya. Iya. Tapi memang pengaruh keluarga ya. Ada buku-buku tetangga saya yang punya buku kayak gini nih. Jadi saya langganan, namanya dulu almarhum Pak Karsan itu punya buku-buku. Ya banyak kayak gini. Koleksi buku. Ya gitu. Koleksi buku terus komik itu. Setelah pulang sekolah itu saya sampai sore gitu. Jadi jam 1 pulang itu terus datang sampai sore, kadang sampai maghrib gitu ya. Oke. Luar biasa ya, nggak heran memang dari kecil minat bukunya, sekarang jadi profesor gitu. Amin. Oke, ini masih berkaitan dengan tadi buku, terus kemudian bimbing konseling, terus kemudian tentang perilaku manusia ini. Nah, sekarang kan tantangannya juga gitu ya, Prof. Adi. Anak-anak generasi sekarang itu medium belajarnya memang banyak sekali gitu. Buku agak ditinggalkan lah. Lebih banyaknya kalau sudah kalah apapun lah dengan HP dan segala macam. Kalau ngamati fenomena semacam itu gimana, Prof. Adi? Ya, di berbagai negara yang pernah saya datangi, misalnya di Cina, dan di Mekah sendiri kalau kita umroh atau haji ya, di Malaysia dan Brunei yang itu orang negara Islam ya, keluhannya sama. Jadi bagaimana orang tua itu mengalami suatu kebingungan untuk menangani anaknya yang berjam-jam di depan HP ya, bahkan sampai berebut gitu ya. Saya kira kalau Dr. Syifa ngamati perilaku sekarang ya di warung-warung kalau zaman saya dulu tahun 70-an 80-an itu kan nunggu itu kan sambil ya cerita kesana kemari, healing lah, storytelling sehingga bisa koneksi antar pribadinya tuh ada gitu. Ada. Nah kalau sekarang coba Bapak amati kan masih pegang ini paling komunikasi seperlunya ya, sehingga tidak terbangun self belongingness ya, respect, apa itu, rilis ketegangan harian kita gitu ya. Kalau dulu itu ya, jadi kalau kecil saya itu kan bermain ya, setelah pulang sekolah itu setelah membaca dan lain itu biasanya bermain gitu ya. Bermainnya juga physically gitu ya, ada namanya betengan, ada lompat tali dan seterusnya, atau ke sungai gitu ya. Ya rilis, kemudian di situ bercerita, ngobrol gitu ya. Nah fenomena itu rupanya sekarang tergerus oleh keasikan main gadget, ya, makin gadget ya, gitu. Oh gitu. Nah kalau ya tadi tuh ada model rilisnya, ada pelampiasannya, aktualisasinya, fisiknya, aktivitas fisik, terus kemudian kebutuhan komunikasinya bisa interaksi secara lepas gitu sama teman gitu. Nah, kalau sekarang itu pelampiasan atau jalan keluarnya gimana itu mengatasi ketika ya gadget sudah di mana-mana. Mau cari hiburan di gadget, mau belajar juga di gadget. Pada saat yang sama kan nggak bisa juga kita tinggalkan sama sekali gitu. Tapi pada saat yang lain kalau terlalu lama waktu dihabiskan di situ juga kehilangan human interaction-nya gitu. Iya itulah dilematisnya ya. Dilematisnya. Memang ya saya sendiri sekarang nggak bisa lepas dari ini. Walaupun saya sekarang di Jogja tapi komando pekerjaan sempat jalan melalui ini ya. Sebagai Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang ya, saya tetap menggunakan ini untuk mengendalikan pekerjaan. Saya juga browsing berbagai pengetahuan, juga menggunakan ini untuk survei-survei kejadian-kejadian juga lebih simpel dengan gadget ya, karena segala sumber dan informasi bisa kita peroleh di situ. Nah memang kalau beberapa penelitian yang dilakukan oleh saya dan beberapa mahasiswa itu, memang salah satunya overload menggunakan gadget ya, sampai sampai lebih dari 5 jam non-stop, sampai larut malam, dini hari, sehingga fisiknya ya kadang makan aja malas, lagi mandi sambil tiduran gitu ya. Ya sehingga secara fisik itu lelah mata ya, karena interaksi dengan
sinar dari gadget itu kan. Kemudian juga pikiran kan tercurah ke situ ya, sehingga kurang bisa konsentrasi kan. Umumnya juga main TikTok kan gitu kan. Jadi banjir informasi itu terlalu banyak. Ya, terlalu banyak, sehingga belum sempat tercerna dan diperoleh substansinya, mungkin beralih ke informasi yang lain. Nah, ini memang cepat sekali. Secara lebih substansi nanti struktur kognitif anak atau seseorang itu jadi rentan ya. Ibarat laptop Pak Dokter itu tidak tertata dengan sistematis gitu ya. Nah, kalau Bapak kan masih sistematis, ini urusan masih ada folder-foldernya. Ya, folder ini kan. Terus otak kita sebenarnya bekerja dengan model seperti itu. Tapi kalau tidak di foldering coba, ya, tabrakan ya berantakan gitu, sehingga di situ cognitive behavior orang yang terlalu terseret ke informasi banjir itu, dia nggak punya tujuan yang jelas, tidak punya keyakinan yang kuat, tidak punya ketabahan dalam mencapai tujuan, dan jadi kayak orang terbawa arus gitu ya. Jadi kesana kemari nggak. Nah, ini tinggal nanti bagaimana dalam problematika yang dia hadapi. Dugaan saya akan gampang tersulut, jadi sumbu pendek. Iya, itu. Kenapa? Karena dia kurang sempat memahami sesuatu peristiwa itu secara komprehensif. Jadi kayak bukan TikTok ya, kayak cek gitu ya. Iya ya kan kalau reels di Instagram atau di TikTok itu kan terbatas, cuma paling panjang 1 menit lah untuk secara keseluruhan ya. Informasi itu jadi rapid, cepat gitu. Itu. Ini belum selesai, ganti lagi, belum cepat dicerna, ganti lagi. Gitu. Padahal processing informasi itu kan mesti memori kerja dulu, terus sampai akhirnya ke long term memory kan, meaning diperoleh kan, dalam long term diperoleh meaning, tapi meaning itu menjadi value, jadi keyakinan, menuntun dia bekerja, menuntun dia belajar, berinteraksi dengan orang dan seterusnya. Nah, ini ibarat orang kebingungan gitu ya. Jadi kalau katakanlah Pak Dr. Siva ini ke suatu tempat yang belum pernah diinjak gitu, dikunjungi ya. Nah, saya tidak tahu misalnya kemana gitu kan, bingung toh. Menavigasi ini apa sih? Nah itu, iya, karena navigasinya sendiri zigzag gitu. Zigzag error itu, sehingga cognitive behavior ini menjadi tidak bisa dia gunakan sebagai mapping of life dia. Nah, padahal struktur otak manusia, struktur kognitif maksudnya itu butuh itu ya, butuh satu kondisi yang kuat folderingnya begitu ya, sehingga nanti searchingnya juga lebih sistematis, lebih mudah. Misalnya Pak mau, ini kan Pak dosen ya, mau cari misalnya ujian mahasiswa mata kuliah ini, apa kan sudah ingat, oh di sini kan gitu. Tapi kalau itu acak, tidak ada folder ya, effortnya kan lebih belum bingungnya mumet sendiri ya, belum cemasnya, apalagi besok harus segera, nah kan begitu. Sementara yang dicari nggak ketemu. Nah begitu kira-kira gambarannya gitu ya, kira-kira berarti ya memang kalau misalnya terjadi fenomena di entah di sekolah, di anak remaja, di generasi Gen Z atau Gen Alpha gitu, ada yang sedikit-sedikit stres, mengalami gangguan mental gitu ya, kesehatan mentalnya terganggu gitu, self harm bahkan, itu karena sistem ini tadi ya, cognitive behaviornya jadi acak ini tadi ya. Betul. Di samping pengaruh dari kontennya sendiri. Belum lagi kalau kontennya konten yang negatif gitu ya. Kita kan nggak tahu anak kita itu buka apa gitu kan, nggak tahu persis toh. Nah kalau dia kontennya negatif ya sudah kan kayak diperintah langsung begitu. Itu sisi negatifnya. Tapi positifnya juga banyak ya. Sekarang hampir semuanya
ya melalui benda ini. Melalui benda. Kalau kita cari kerja nggak melalui ini nggak bisa. Bapak naik pangkat nggak melalui ini. Sekarang semua form di ininya lewat sister di di aplikasi. Iya, gitu. Apalagi kebijakan pemerintah kita kan digitalisasi. Ya jalan tengahnya ya wise lah. Menyeimbangkan menyeimbangkan itu. Nah, oke. Berbicara tentang penyeimbangan gitu. Kalau tadi kan tadi kebetulan kan Prof Adi juga bicara di depan mahasiswa pascasarjana UMY ya. Saya mendengar banyak sekali bekal buat anak muda, buat anak remaja, pemuda, mahasiswa gitu. Itu bukan hanya bekal-bekal yang sifatnya keilmuan semata. Saya juga mendengar banyak tadi kutipan-kutipan atau pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari para nabi, dari Quran, hadis. Itu satu mungkin pertanyaannya, Prof Adi kok juga sangat well versed dengan Al-Quran, dengan studi Islam itu bagaimana? Dan kemudian kedua, itu nyambungnya dengan dunia kesehatan mental, konseling, psikologi tadi gimana gitu? Ya awal tertariknya kan kita ini kan umat Islam terbesar di dunia ya. Dan kita tahu bahwa apapun yang masuk ke otak kita itu, informasi itu akhirnya tersimpan di long term memory. Kalau itu sering digunakan dan sering dihidupkan begitu akan menjadi semacam keyakinan dan pedoman hidup. Nah tentu saya banyak belajar lah dari sana sini dan saya juga belajar PAI gitu ya, S2 saya kedua itu. S2 kedua. Itu pendidikan agama Islam. Ya. Nah, sehingga saya banyak bersentuhan dengan tokoh-tokoh ya, kiai, buku-buku macam gitu itu. Ada banyak di rumah. Saya gitu. Nah, sebagai interest utama di psikologi pendidikan kan saya bertanya gitu ya. Kalau katakanlah begini, kita mendapat informasi tentang seksual gitu ya, kita kan terangsang secara hormon, apalagi masih muda gitu ya, dan ada reaksi tubuh ya secara hormon. Kalau istilah Prof Adi godaan tadi itu. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau informasi itu tentang agama, bagaimana kalau itu politik, bagaimana kalau itu keuangan, dan itu saya ingin mencari rute ya, informasi itu akan diolah seperti apa. Gitu ya. Nah, tentu dari berbagai eksperimen kecil gitu ya, kecil-kecilan keingintahuan itu ternyata agama itu sangat demikian powerful dan manfaat barokahnya besar ya. Nah terkait misalkan doa ya, kan doa itu kan memang harus istilah Bapak tadi dawam ya, rutin itu berirama terus menerus gitu ya. Setiap habis sholat, setiap dalam perjalanan itu kan ternyata pengulangan informasi dimasukkan diinput ke otak. Nah, itu akhirnya kan membentuk satu struktur tadi, struktur kognitif. Ya, sehingga itu menjadi struktur itu makin kuat, ya makin kokoh. Nah, tinggal misalnya isinya doa misalnya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar kan. Ya Tuhanku, berilah saya kehidupan dunia yang baik. Ini kan terus beribu-ribu kali gitu ya. Akhirnya kan info tadi kan menjadi meaning of life. Akhirnya itu menjadi panduan hidup, mapping. Saya mencari dunia yang baik, kehidupan dunia yang baik, wa fil akhirati hasanah dan seterusnya. Nah ini informasinya akan menjadi panduan. Ya kira-kira mirip-mirip lah kalau misalnya Pak Dr. Siva ke Jakarta gitu, belum pernah tahu sana kan, cari informasi juga toh. Betul. Apakah melalui Google Map, apakah melalui apa? Setelah informasi kan akhirnya mengikuti itu panduannya itu. Ya, hanya kalau Bapak buka Google Map kan lihat di ini. Tapi kalau ini ditutup, Bapak kan ngingat-ngingat. Jadi memori. Ya kan? Saya misalnya ke Jogja karena sudah sering ke sini, saya naik ini ke sini, turun di sini jam sekian kan gitu. Ya, memorizing gitu ya. Nah, itu kan akhirnya membantu terus. Ya. Nah, ternyata positif. Ya. Karena di samping ada efek memandu tadi, juga efek menenangkan. Ya.
Syifa ulima fisudur tadi Asyifa model iya, tadi itu iya. malah yang punya iya, begitu. Pak Adi gitu. Nah itu kebetulan saya juga mendalami konseling ya, ada salah satu pendekatan tuh kognitif behavior cognitive approach dalam konseling. Ya, jadi itu melacak lah, menelusuri apa yang terjadi perilaku pikiran kita. Nah, katakanlah begini, kalau jam 1 siang ya, kan umumnya orang Indonesia kan makan siang, kondisi perut lapar. Nah, apa pikiran orang Indonesia ketika jam 1 siang pada umumnya? Nah, itu yang dipelajari. Nah, kalau sudah diketahui dari pikiran itu, dia akan berperilaku apa, begitu. Nah, gitu ya. Nah, itu bisa menjadi konseling. Bisa menjadi konseling melalui itu tadi. Jadi mendawamkan amalan apapun, apalagi yang baik-baik tadi itu, entah berdoa, baca Quran termasuk di dalamnya, itu bisa bikin sistem kognitif kita jadi panduan lah gitu ya. Betul. Yang kapan saja kalau dibutuhkan itu bisa secara otomatis bisa dipanggil kembali gitu ya. Dan itu kompatibel dengan kehidupan sekarang. Coba bandingkan kalau tadi kan terseret dengan informasi gadget, ini terstruktur. Nah, gitu. Sehingga untuk memadukan itu ya kita cari informasi di gadget itu yang positif, positif ya, dan afirmatif dengan struktur yang ada. Struktur internal yang terbangun itu tadi. Iya. Sehingga katakanlah saya misalnya membuka keajaiban doa, kan nanti banyak sekali ya, kefadholan doa misalnya, terus jenis-jenis doa atau kisah-kisah sesuatu yang diselesaikan dengan doa. Gitu. Nah, begitu caranya. Oh ya, ada pernah juga saya mengundang salah satu narasumber di sini. Iya. Habis pidato pengukuhan profesor gitu. Terus kemudian di akhir kata-kata di pengukuhan itu kalau nggak salah, orang Indonesia ini terlalu banyak berdoanya, kurang usahanya gitu katanya. Tapi tetap bahwa doa itu penting ya, penting karena itu tadi bisa menjadi membentuk struktur kognitif dan segala macamnya tadi itu ya. Nah, itu kesalahan pandangan orang kita. Jadi doa dan usaha itu bukan dua hal yang saling meniadakan. Tapi ya doa itu ya usaha. Bagian dari usaha. Iya. Dan usaha adalah bagian dari doa juga. Iya kan. Misalnya saya Robbana atina fid dunya hasanah, kan otomatis memandu. Ini memandu perilaku saya untuk bekerja, untuk mengerjakan tugas, untuk membuat berita dan segala Bapak gitu ya. Kan dipandu itu, direct maupun indirect. Gitu. Dan dengan berdoa itu ada kesabaran ya. Misalkan ya, Bismillahirrahmanirrahim, saya mau makan gitu ya. Kan tetap walaupun makanan sudah di meja kan ya tetap 1 sendok dikunyah, 1 sendok. Kan enggak bisa langsung wet gitu. Iya kan? Nah, itu makan. Belum lagi kalau Bapak mau lulus S3. Kan tidak cukup 10 menit. Enggak cukup 10, enggak bisa langsung ujian terbuka. Iya kan? Nah, di dalam proses itu kan banyak sekali godaan dan cobaan. Godaan dan cobaan itu tadi. Iya. Nah, dengan berdoa itu membuat pikiran kita konsentrasi ke arah tujuan. Jejak mindful focus gitu ya. Oh iya. Itu kita menjadi sabar pada tujuan. Kalau namanya orang hidup ya kan tidak selalu seperti yang kita harapkan. Nah, itu misalkan Bapak bekerja ya. Terus ada sesuatu ya misalnya diejek orang, dihina orang atau bahkan dipukul orang. Nah, Bapak kan langsung ingin membalas. Tapi dengan doa tadi Robbana atina fid dunya, ini kalau saya balas ini hasanah apa enggak atau malah lebih bermasalah. Itu kan indirect gitu ya. Nah, sehingga kalau kita sering berdoa itu maka ya automatically kita unawareness gitu kayak dipandu gitu ya. Oh, kalau saya pukul dia nanti malah enggak bagus gitu. Nah, misalnya begitu. Nah, kecuali kalau sudah terjepit sekali dan harus hidup mati ya mau nggak mau ya. Ya kan, tapi kalau hanya sekedar senggolan mobil di jalan gitu atau motor di jalan
kan tidak jadi sumbu pendek. Jadi sumbu pendek. Oh itu juga ya yang terjadi kalau di jalan kan banyak sekarang terjadi itu. Oh, orang lihat-lihatan gitu aja jadi kelahi bunuh-bunuhan bahkan gitu. Nah itu. Nah kan semua doa kan positif. Coba itu nggak ada doa yang negatif kan. Kan mesti minta kesabaran, minta rezeki, minta dan macam-macamnya ya. Bukan, iya beda dengan kedukun gitu. Iya. Jadi itu efek mental kita juga menjadi lebih convert gitu ya. Lebih kuat secara mental. Betul. Mungkin juga gini sekarang itu kan tadi itu pembentuk sistem kognitif itu kan bisa sumbernya macam-macam, bisa doa, bisa macam-macam. Di satu orang mungkin sistem kognitifnya tadi itu referensinya atau pembentuknya itu multiple ya tadi, bisa gadget, bisa doa, bisa lingkungan, bisa macam-macam gitu. Yang saya maksud gini, kadang kita bisa melihat ini orang yang sangat dipercaya, hebat, segala macam, tapi tiba-tiba kok punya perilaku aneh gitu. Ya entah di dunia pendidikan, kadang orang yang kita hormati sehingga kita jadi kecewa, lose hope. Kok ada sih orang yang dihormati kok mengingkari nilai yang dia ajarkan sendiri gitu misalnya di kampus gitu. Itu berarti memang di dalam otak ini ada juga semacam saling kompetisi ya sistem kognitif itu ya. Iya. Konsepnya namanya disonansi kognitif. Disonansi kognitif. Kognitif disonans. Iya, kayak goncangan gitu ya. Ya kita harus paham bahwa berbagai hal kan masuk ya. Bahkan waktu kita tidur aja itu secara penelitian neuroscience itu semua masuk. Hanya ada yang kita pelihara sehingga selalu ada dalam kesadaran working memory kita, ada yang terpendam lama gitu ya. Nah, namun jangan lupa bahwa yang menggerakkan manusia kan bukan hanya kognitif ya, tapi value, hormon, ada hormon juga. Kemudian ada stimulus lingkungan gitu ya. Ya itu. Nah, di atas semuanya itu memang ya manusia itu tidak lepas dari kesalahan. Itu kodar manusia. Kodrat salah ya. Iya. Ada salahnya. Para nabi juga pernah mengalami kesalahan. Ini kan yang penting bukan what your mistake itself ya. Tapi more important is about the next step ya, that you make mistake itu. How to improve, how to respond to the mistake, how can you grow from the mistake you learn from this mistake and improve. Bertobat ya. Betul. Agama kan memahami kesalahan, menerima kesalahan, mengakui kesalahan, bertobat. Rabbana dzalamna anfusana ya kan. Nah, setelah itu mohon ampun, wa illam taghfir lana dzunubana lanakunanna minal khasirin. Itu kan doanya Nabi Adam. Nabi Musa juga pernah kesalahan. Even Nabi Muhammad. Jangankan kita ya. Oleh karena itu saran saya kalau ada orang yang seperti dokter katakan tadi, jangan dicaci, jangan dimaki, tapi dipahami. Dan kita minta untuk dia bisa memahami, mengakui kesalahannya, bertobat dan seterusnya. Walaupun ada proses hukum ya tetap proses hukum. Kita kan umumnya langsung mencaci. Betul. Ya, belum tentu loh kita lebih baik dari dia. Dan bisa jadi kita ngalami juga. Gitu. Nah, namanya hidup kan nggak tahu. Betul nggak tahu ya. Jadi lebih baik ya kita berdoa supaya kita tidak terjebak ke situ. Kemudian yang bersangkutan kita beri masukan supaya bisa to improve, bisa kembali. Ya gitu. Tuhan aja memaafkan selagi orang bertobat kan. Nah, gitu. Jadi memang begitu. Begitu nature-nya manusia itu juga banyak godaannya tadi itu ya. Dan ada tadi itu ada cognitive dissonance, semua sistem kognitif itu saling berkompetisi gitu. Tidak hanya orang-orang yang kita lihat di sekitar kita, tapi juga misalnya orang tua. Sudah paling tidak merasa berusaha mendidik anaknya yang terbaik, sebaik-baik pendidikan yang bisa diberikan lah. Disekolahkan, ngaji, segala macam gitu. Tapi in the end of the day kadang ada saja kecelakaan
kesalahan yang dilakukan oleh si anak ini. Kalau respon spontan orang tua kan langsung memarahi anak, mengusirnya misalnya begitu. Dari kayak gitu respon terbaik itu juga seperti tadi atau gimana, Prof? Ya, yang pertama ya wa'afinina anin nas ya. Wa'afina anin nas. Jadi kita harus mampu mau memaafkan dulu ya. Kalau orang tua yang marah tadi kan, kalau istilah Suryo Mentaram, ini marah yang sungguhan atau marah yang karena tempelan harga diri sebagai orang tua yang gagal. Oh, gitu ya, ada tempelan harga diri karena kegagalan sebagai orang tua. Malu kan? Saya tokoh, bukan saya lah, si A tokoh, dan putranya kebetulan berbuat yang tidak terjerat narkoba atau apa gitu kan, misalnya. Pikiran di beliau kan, aku tercemar gara-gara nama baikku. Ya, jadi marahnya sebenarnya karena untuk diri kan gitu ya. Gitu. Nah, tentunya harus diteliti dulu, ditelesih ya. Kalau sudah dipahami, oh saya marah karena saya harga diri, anak saya gagal. Tapi kalau sudah itu ditemukan, maka saya marah. Mengapa marah? Kalau marah terus jadi baik ya enak ya. Saya marah terus dia besok jadi baik. Kan tidak toh. Harus dia dibimbing, dipahami, dimaafkan kan gitu. Terus ditunjukkan improvementnya kayak apa kan gitu. Bukan berarti anak itu tidak tahu bahwa dia salah loh. Sangat tahu. Sangat tahu ya. Tapi karena dorongan tadi. Ya, mungkin dorongan hormonal, dorongan seksual, mungkin dari tekanan luar kan juga bisa. Nah inilah makanya kita sendiri harus wise juga ya, harus wise untuk proses pendidikan. Dan pasti bapak sendiri ngalamin itu anak bapak tidak berbuat yang tidak sesuai dengan yang ekspektasi. Kan, kalau kita menggunakan tuntutan ya pasti bapak marah. Tapi kalau kita turun terus memahami, memposisikan diri pada posisi dia gitu ya. Posisi anak. Oh, dia itu masih anak-anak. Jangkauan berpikirnya tidak seperti kita. Ya kan gitu. Coba saya ambil contoh. Misalnya permen. Permen itu kan manis. Bagi anak ya info dia kan manis, enak. Mengapa nggak boleh? Nah, kan itu. Sebatas itu. Iya. Tapi bapak sebagai orang tua kan tahu bahwa manis bisa merusak gigi, merusak email gigi ya. Akhirnya jadi keripis dan seterusnya. Nah, info itu kan anak nggak nyampe. Gitu. Nah, kira-kira begitu ya. Itulah pentingnya ilmu. Ya, makin kita punya ilmu, perspektif jangkauan cakupan pikir kita itu yang terinput di otak makin kompleks dan makin komprehensif. Sehingga memahami tadi seseorang yang berbuat kesalahan atau narkoba itu bisa melihat dari konteks dia juga, bukan hanya dari tuntutan kita saja ya. Ya mesti diterima, diposisikan kamu masih bisa berkembang dari sini gitu ya. Kalau itu dia malah senang, tenang gitu, didampingi, nggak mencari pelampiasan dan kemarahan ke narkoba lagi misalnya. Gitu merasa terancam. Merasa terancam, betul. Ya, itu terlepas dari sisi bisnis narkoba ya. Karena ada juga sisi bisnis besar dari narkoba yang mereka juga berusaha agar mencari konsumen kan. Jadi sebagai proses pendidikan maksud saya itu ya kita harus mencoba memahami dunia anak. Dari situ kita bisa mencoba menerima apa adanya, hear and know. Ya. Kalau Suryo Mentaram bilang saiki kene gelem. Saiki sekarang kene di sini gelem. Mau menerima apa adanya. Oh, mau menerima apa adanya. Unconditioning positive regard. Unconditioning positive regard. Itu dulu. Nah, kalau dalam bahasa agama tawakal ala Allah. Tawakal ala Allah. Jadi bedanya di sini. Kalau tawakal itu kita nerima, terus diserahkan pada Allah. Ya Allah, ini seluruh persoalan saya serahkan padamu ya Allah. Nah, seperti saya ini, Pak Dokter, saya nitip HP, ya sudah. Pasrah bongkoan lah. Gitu. Ya, saya tidak khawatir lagi nanti mau diapakan, disalahgunakan, enggak, sudah. Itu, ya itu menerima dalam sisi tawakal ya. Hati kita semua
semua peristiwa dengan hati kita serahkan pada Allah. Sudah Allah yang menyelesaikan. Dalilnya kan juga begitu kan. Mamanya tawakal ala Allah fahuwa hasbuhu. Ya kan gitu kan. Ya sudah, itu kan perintah Allah. Nah, itu menjadi keyakinan kita juga. Nah, gitu. Nah, yang terjadi adalah kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan itu kan kita tersinggung, jengkel, nggak sesuai, wah kok gini kok gitu, nggak menerima dulu tuh. Dan mencari siapa yang salah. Gitu. Nah ini apa menyelesaikan masalah? Menambah rumit atau menambah selesai? menambah judek. Ya. Nah itu stepnya itu kelewatan ya, terlompati ya. Jadi mestinya diterima dulu, diterima bukan berarti setuju ya. Ya wes gitu itu. Dideskripsikan ya begitu. Keadaannya memang begini. Iya. Mau diapakan lagi tetap begini. Iya. Gitu. Dan diterima. Terima. Dari situ, ya. Setelah diterima, baru nanti kita kan jadi tenang, enggak gemuruh kan. Nah, setelah itu kita pelajari. Oh, kamu itu terjebak di situ karena ini, prosesnya begini, asbabulnya begini. Terus kan kita tanya, kamu mau berubah enggak? Kalau mau berubah, ayo sama-sama aku. Gelem tak bantu. Terus, nah begitu akhirnya. Ya bang harus sabar ya. Harus sabar. Iya kan butuh waktu ya. Tidak seenak mengucapkan ya, sabar dan berproses. Iya berproses. Iya tapi berhasil insya Allah ya. Insya Allah berhasil. Iya. Gitu. Oke. Ini mungkin terakhir. Tadi kita beberapa kali nyinggung tentang Kiai Surya Mentara man ya. Iya. Dari masa kecilnya tadi sudah mulai baca buku-bukunya, di masa sekarang jadi akademisi, mengintegrasikannya sebagai bagian dari kajian akademiknya. Boleh spill sedikit siapa sih Ki Ageng Surya Mentara ini dan apa kontribusinya misal dalam konteks tadi konseling kah, psikologi kah gitu menurut Prof Adi? Nah memang Pak Dokter nanti bisa cari di Google ya, klik Ki Ageng Surya Mentara kan banyak sekali ya. Beliau kan putra dari Sultan ya, putra raja. Tapi menurut yang saya baca itu bosan dengan kehidupan istana, akhirnya mengembara menjadi rakyat biasa, dan disitulah proses kontemplasi, proses refleksi diri, hakikat manusia itu apa gitu, sampai akhirnya ketemu teori yang dia sebut teori Kromodongso. Dan situlah Kromodongso itu ternyata adalah kumpulan pengalaman yang menyatu dengan rasa aku. Ya, rasa aku, sehingga sulit dipisahkan ini perasaanku yang asli atau ini yang sebenarnya yang tempelan-tempelan itu. Nah, saya sudah meneliti pendekatan konseling Surya Mentara, insya Allah ini segera terbit untuk prokrastinasi akademik, penyelesaian skripsi. Penundaan terus-menerus penyelesaian skripsi bisa juga berlaku untuk tesis dan disertasi sebenarnya. Bisa. Itu ternyata betul. Jadi yang paling dominan adalah roso. Ya, jadi hubungan dosen dan mahasiswa dalam artian emotional interaction ini yang problematik. Apakah itu tersinggung, marah, jengkel, dendam. Karena ini perasaan ini mempengaruhi perilaku masing-masing. Sehingga karena mahasiswa itu posisinya lebih rendah dari dosen kan. Kalau dosen kan leading. Akhirnya mahasiswa itu menjauh, baik menjauh secara physically sampai takut sama dosen pembimbing, atau menjauh tidak ngerjakan ini skripsinya itu. Nah, sehingga di dalam konseling itu kita coba dia memahami seluruh emosi dan pengalamannya terkait dengan skripsi atau tugas akhir itu. Kita ure di tahap 1 itu. Jadi melalui teknik namanya ngobrol, kon takon kayak gini. Saiki kene gelem tanpa jas, tanpa divonis. Wis cerita kon opo Jawa Timur. Kon kate ngopo. Wis ngomong wis bebas gitu ya. Enggak usah ditanya kapan selesai, harus begini gitu. Jadi dia cerita terus dari cerita itu akhirnya kan rilis ya. Emosionalnya kan rilis. Terus setelah itu dicari awakmu itu iso nrimo enggak dengan kondisi ini. Kadang menyalahkan dosen kan. Betul. Kalau menyalahkan dosen berarti dia nggak mau menerima kondisi itu. Nah ini diarahkan dulu untuk bisa menerima year and no. Saiki kene gelem itu. Kalau sudah
Kemudian kita arahkan di tahap 2 itu memahami kromodongsonya dosen. Dosen itu juga manusia, juga punya kesibukan, punya tanggung jawab, punya tugas dan seterusnya, juga punya perasaan. Nah, setelah itu bisa empati ya, merasakan perasaannya dosen. Nah, dari situ kan akhirnya damai. Oh iya ya, dosen ternyata juga. Oh iya ya, dosen. Nah, sehingga dari situ muncul rasa tabah, rasa tatak, rasa berani menghadapi. Damai dengan dirinya dan damai dengan dosennya. Sehingga ketika mau ketemu ya sudah 0-0 gitu ya istilah. Dari sisi perasaan ya. Betul. Sehingga dari situlah kembali melaksanakan tugas intinya yaitu skripsi. Nah, sehingga dari 10 klien konseling itu ya mereka akhirnya mau pelan-pelan pasti ya, mau mulai membuat tulisan, mengumpulkan data dan seterusnya sehingga sampai betul-betul sampai ujian. Nah, itu dari 10 konseling itu 8 bisa ujian, yang lain progres. Nah, itu yang tadi itu sudah semester 9. Ada yang semester 10. Nah, menarik nanti kalau menarik. Dan itu dari indigenous psychology ya, dari indigenous pemikir Ki Ageng Surya Mentaram tadi itu dengan kromodongso namanya ya. Apa tadi? Saiki kene gelem. Ya, kalau bahasa konselingnya Rogers itu unconditioning positive regard. Menghargai apapun yang terjadi tanpa syarat. Ya begitulah. That's life. Be thankful. Iya. Bersyukur saja dan berkembang. Bangkit maju dari situ gitu ya. Betul sekali. Iya. Karena justru siapa tahu itu adalah tempaan buat kita semuanya, karena pasti ada poin yang paling rendah lah dalam hidup masing-masing orang gitu. Iya. Yang justru dari situ kita bisa belajar. Melenting gitu. Ya, melenting. Ada lesson learn, gitu. Ternyata improve terus kan, terus. Betul. Kalau nggak ada itu ya malah kita nggak hidup, landai-landai saja gitu. Ada tantangan ya kan, tinggal nanti gimana mau dari itu mau jatuh atau mau bangkit dan terus. Betul, pilihannya dua itu. Ya, bersyukurlah ada ujian. Kalau di Quran surat Al-Mulk kan gitu, walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wawal ghafurur rahim kan. Ya sudahlah. Yes. Jadi ahsan, paling tidak ahsan versi terbaik kitanya gitu. Iyalah, pastilah. Jangan menggunakan bandingan orang lain toko ya. Gitu. Nah, inilah dalam pentingnya pendidikan anak. Kita nggak boleh banding-banding ke. Karena setiap anak ini unik ya. Wallahu yukawiru fil arham kaifa yasha. Jadi ada 1 miliar manusia, 1 miliar individu masing-masing, walaupun ada keunikannya masing-masing. Ya, keunikannya sehingga kita nggak berhak membandingkan. Nah, ini yang sering diidentifikasi oleh Surya Mentaram, kita ini pola pendidikannya membanding-bandingkan, mempermalukan. Nah, itu nggak produktif untuk pembentukan kepribadian anak. Ya, apa yang dia punya kita pahami, kita terima, terus kita bimbing pelan-pelan gitu sehingga dia menemukan who am I-nya dia sendiri. Ya, dengan segala potensi kekurangan dan kelebihannya. Pasti kan punya ya, kekurangan diterima, kelebihannya disyukuri terus sampai dia akan menjadi apa nanti hidupnya untuk maishahnya dan seterusnya. Dan tidak ada yang sama. Gak ada yang sama. Itu uniknya. Ciptaan Tuhan. Iya. Bapak punya putra berapa? 3. Coba Bapak amati. Iya. Masing-masing beda. Ya. Masing-masing beda. Beda walaupun satu satu rahim, satu cetakan gitu. Iya. Ya memang gitulah. Sehingga freedom of learn ya merdeka belajar dan konsepnya Rogers itu ya memang dari the self yang dia temukan, yang dia sadari terus itu sampai akhirnya dengan pemenuhan kebutuhan dasar seperti fisiologis. Ini ya, kemudian rasa aman, nah, kemudian belongingness, rasa diterima dalam kelompok, belonging ya, kemudian esteem, harga diri. Nah, kalau 4 ini sebagai dasar, nah dari situlah itu pupuk itu
pupuk. Nah, setelah itu nanti berprestasi. Self actualization itu jangan nilainya 10, bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud itu dia bisa apa? Bisa nulis alif ba ta, bisa, ya itulah prestasi dia. Bisa menyapu lantai, ya itulah prestasi dia. Jadi mohon kata gitu. Prestasi itu bukan yang dalam pengertian belajar yang harus ranking. Harus gitu, ranking angka, harus angka sekian, ranking sekian gitu ya. Kasihan yang tidak ranking nanti. Dan kasihan yang ranking juga terbebani. Terbebani. Betul. Jadi apapun lah, Bapak bisa membuat kayak gini, ini sudah prestasi, kita apresiasi. Ada anak kecil bisa membaca alif ba ta, prestasi. Bisa membuat apa itu onde-onde walaupun nggak bagus, nggak enak, prestasi. Ya, sekecil apapun yang dia mampu hasilkan, itulah prestasi dia. Dan self achievement itu merupakan makanan batin yang sangat dibutuhkan. Nah, kalau ini tidak dipenuhi, nah, Bapak bisa lihat anak-anak itu. Betul. Dikit-dikit dibodoh-bodohi, dibanding-bandingkan tadi itu, nggak ada ruang buat dia untuk bisa meningkat untuk makanan psikologisnya nggak dipenuhi, nggak terpenuhi. Ya haus kan, haus. Dan dia bisa berulah macam-macam kemudian untuk mencari makanan sendiri batinnya itu. Itulah yang terjadi, substansinya di situ. Nah, di sana maka peran orang tua itu sangat penting. Bahkan kalau di Surah Al-Imran itu sejak di rahim ibu itu sudah kita didik. Sejak di rahim. Iya, konsepsi ya, masa konsepsi. Conception. Ya, kita didik terus sampai kapan yo minal lahdir sampai mati baru selesai. Lelah mati sampai liang kubur lagi. Iyalah, sama lah, saya juga sama, Bapak juga sama kan. Nah, mungkin kan, karena apa? Perubah terus kan. Betul. Perubah terus. Tantangan eksternal kan terus berubah, modelnya macam-macam, muslihatnya juga macam-macam. Kalau kita nggak membekali, mengecas terus dengan mendidik diri sendiri gitu ya, bisa terkapar. Ya terseret lah istilahnya. Terseret lah gitu. Terseret dalam dunia informasi yang kayak gitu. Nah, memang kalau di kita kan ada dua kan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, fujur kita kan juga ada. Mesti ada. Namanya manusia kan. Kecuali malaikat. Nah, itu tadi mengapa ada orang kok di luar dugaan gitu ya. Mungkin karena suatu saat kendali itu takwanya hilang, muncul fujurnya lepas ya dia. Nah gitu. Nah, seusia begitu aja masih terjadi. Apalagi anak-anak yang masih rentan ini, yang struktur kognitifnya, nilainya belum kuat, belum lengkap ya. Nah, itulah tantangan kita semuanya. Nah, dulu makanya itu doa itu menjadi penting, karena itu kan mendoakan anak itu juga ternyata informasi itu terkirim ya, istilah saya. Namanya itu radiasi emotion radiasi emosi. Jadi misalnya anak saya di pondok gitu kita kan nggak punya interaksinya kurang, nggak punya direct communication gitu, komunikasi langsung. Komunikasinya lewat doa itu bisa ya. Iya. Itu nanti nyambung. Kalau nggak percaya, Bapak nggak tahu misalnya putra Bapak pas sakit itu, Bapak kan terasa ada apa ini enggak. Nah, iya itu. Apa tadi? Emotional radiation radiasi emosional ya. Jadi itu konsepnya gitu. Jadi itu penelitiannya di ngengat atau serangga itu. Jadi serangga itu ternyata bunyi ngeng itu berkomunikasi. Oh, cara mereka komunikasi sama lain. Iya. Berkomunikasi, dan jaraknya itu sampai kiloan ya, sampai sekian kilometer. Jadi nggak dengar, tapi getaran itu gelombangnya itu nyambung frekuensinya itu. Dan itu bermakna bagi dia. Kalau kita telepati juga. Itu. Monggo itu. Ya, itu menarik, diteliti lebih lanjut. Tapi waktu kita ini mau ke malah ngejar kereta ini. Terima kasih. Makasih banyak Prof ya, sudah mampir. Ini namanya Wonder Home Library, kita buat namanya. Hebat, ya, kita perpustakaan komunitas, anak-anak biasa belajar di sini. Dan sambil kalau ada tamu kadang saya geret ke sini jenengan ini secara dadakan, nggak tahu mau ngomong apa, ngalor ngidul saja. Iya, hebat lah. Tapi insya Allah
sangat menginspirasi dan bermanfaat Prof. Adi. Nggih. Dan sekali lagi matur sembah nuwun. Sami-sami. Selamat perjalanan insyaallah lancar sampai Amin, Malang. amin, Salam amin. buat keluarga di sana. Kasih doanya. Terus sehat, terus menebar pencerahan dan manfaat insyaallah. Amin. Nggih, gitu. Iya. Sementara Assalamualaikum insyaallah ketemu warahmatullahi lagi. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan. Salam. Terima kasih.